Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atla'al hilala fi kulli syahrin marrah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dhawin nufusiz zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami muliakan kepada seluruh penonton yang telah mendukung channel ini dan yang telah memberikan support dan yang telah subscribe, juga yang telah menyukai dan menonton video saya pada hari ini. Oke semua, pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan tentang sesuai dengan motivasi yang telah saya tulis di channel ini, yaitu mengenai tentang kehidupan sehari-hari. Mungkin alangkah berbedanya penampilan ini dengan penampilan sebelumnya, yaitu di segi kostum pakaian. Yang dulu memakaikan baju biasa tanpa peci, hari ini saya pakai peci. Untuk apa? Untuk mengupgrade. Jadi sedikit demi sedikit marwah yang telah kami tuntut, yang telah kami pelajari sebelumnya, jadi ingin kita ulang kajikan sedikit demi sedikit. Kemarin tanpa peci, pertemuan ini ada peci. Pertemuan ke depan mungkin pakai koko, ke depan lagi bisa jadi pakai rida. Ataupun nggak pakai peci lagi. Jadi kita sesuaikan dengan keadaan. Oke, pada hari ini saya ingin membicarakan tentang kehidupan. Setelah sekian lama saya pelajari tentang kehidupan, jadi ilmu, membicarakan tentang ilmu untuk kita pelajari tentang ibadah, ilmu untuk mempelajari membaca Al-Quran dan membaca kitab. Ilmu tersebut sangat membutuhkan untuk kita pelajari. Kenapa? Karena terdapat kekeliruan apabila tanpa didasari oleh pendidikan agama. Misal, di dalam salat kita dituntutkan untuk bacaan yang fasih dan benar, maka kita butuh kepada ilmu tajwid. Sekalian di dalamnya terdapat ilmu makhrajil huruf. Namun di dalam tata cara beribadah kepada Allah juga membutuhkan pendidikan. Salat misalkan butuh cara, rukun, syarat dan lain sebagainya mengenai tentang salat. Butuh untuk kita tuntut ilmu tersebut. Dalam berpuasa juga kita membutuhkan kepada ilmu. Apa syarat puasa, apa rukun puasa, dan juga apa yang dapat membatalkan puasa. Sehingga untuk memaksimalkan ibadah kita, baik berbentuk salat, berbentuk ibadah wajib, ataupun berbentuk ibadah sunat lainnya. Namun, di dalam kehidupan sehari-hari, untuk mendapatkan ilmu yang lebih daripada ilmu tersebut, itulah pergaulan kita sehari-hari. Jadi di dalam pergaulan kita juga mendapatkan ilmu. Misalkan kita menjumpai ataupun jumpa secara kebetulan dengan orang-orang yang dianggap oleh sebahagian umat, bahkan dianggap oleh kelompok yang besar, bahwa orang itu tiada makna untuk masyarakat, tiada makna untuk kehidupan. Contoh, pemulung.
Pemulung mungkin sebahagian orang bisa memandang pemulung tersebut dengan sebelah mata. Orang gila, orang kurang waras juga dipandang oleh manusia dengan sebelah mata. Namun tanpa kita sadari yang bahwasanya orang tersebut merupakan orang-orang yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seseorang hidup mulai dia dewasa sampai dia tua dalam keadaan gila. Apakah orang tersebut baik di mata masyarakat? Mungkin tidak. Tapi di pandangan Allah Subhanahu wa taala, mereka bagaikan bayi yang baru lahir. Mereka bagaikan kertas yang belum tercoret dengan tinta apapun. Dalam artian mereka tidak mempunyai dosa sama sekali. Kalau kita bandingkan dengan kita yang manusia normal ini, mungkin jauh derajat mereka lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu kita pejamkan. Sehingga dengan pelajaran itulah kita tidak mudah untuk memvonis seseorang. Kita jangan mudah untuk menganggap itu hina. Jangan mudah untuk kita menganggap sesuatu tersebut tidak bagus sama sekali. Sehingga dengan sebab kita menganggap itu hina, maka perasaan kita di benak hati kita lebih tinggi daripada mereka. Padahal di sisi Allah kita jauh lebih ketinggalan ketimbangkan orang-orang tersebut. Itu perlu kita pejamkan. Itulah yang menjadi pelajaran. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengucapkan, pernah merawikan, pernah menceritakan di dalam satu hadis yang bahwa Rasulullah meninggalkan dua ilmu yang sangat besar di dunia ini. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua kematian. Al-Quran merupakan ilmu dan pedoman di dalamnya yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Al-Quran di dalam artian Rasulullah meninggalkan Al-Quran kepada kita yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, itu bermakna ilmu yang kita dapatkan secara tertulis. Dalam artian apa? Kita dituntutkan untuk mempelajari ilmu dalam Al-Quran tersebut, yaitu dengan cara kita mondok di pesantren ataupun di dayah-dayah. Sehingga dengan kita pelajari kitab-kitab lain yang menjadi pendukung ataupun penyokong untuk mempelajari Al-Quran, itu juga wajib. Mala yatimmu wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi apabila Al-Quran tersebut kita pelajari dengan cara mentah tanpa didasari oleh ilmu-ilmu sastra dan ilmu lainnya, maka tidak akan pernah bisa untuk kita ambil suatu hikmah ataupun pelajaran di dalam Al-Quran tersebut. Makanya perlu ilmu pendukung. Di antara lain yaitu ilmu bading, bayan, ma'ani, mantik, dan lain sebagainya. Dan juga ulama-ulama telah mengarangkan beberapa kitab, bahkan ribuan jutaan kitab untuk menjadi pedoman kepada kehidupan kita sehari-hari. Yang namun kitab tersebut juga bereferensikan kepada Al-Quran dan hadis. Itu ilmu yang pertama, yaitu berbentuk Al-Quran. Yang kedua, yaitu kematian. Makna ilmu di dalam Rasulullah meninggalkan ilmu kematian ini bagaimana? Jadi ilmu kematian ini Rasulullah meninggalkan itu sebagai ilmu dan pelajaran yang paling besar kepada kita. Itulah kehidupan sehari-hari. Tidak mesti dengan kematian. Di saat kita melihat sesuatu orang kadang-kadang yang lebih rendah daripada kita, ini jangan semudahnya untuk kita menganggap orang itu hina. Mengapa? Itu hanya di pandangan kita. Belum tentu di pandangan Allah mereka lebih hina. Bahkan bisa jadi seperti tadi saya bilang, lebih
jauh lebih tinggi derajat mereka dibandingkan kita yang normal ini. Itu pelajaran yang paling besar. Di saat kita jumpai orang yang lagi cacat misalkan, cacat fisiknya, kita menganggap orang itu cacat, apalah, nggak boleh. Kenapa? Di saat kita mempelajari kehidupan mereka, kadang-kadang kehidupan mereka jauh lebih mulia daripada kita. Kita perlu mendekati orang-orang seperti itu untuk bicara, untuk sharing. Dan bisa jadi itulah yang menyebabkan pintu hati kita terbuka. Orang kadang-kadang kita melihat orang cacat, maaf saya bilang. Orang cacat kadang-kadang kakinya tidak ada. Bahkan kadang-kadang tangannya tidak ada, matanya kadang-kadang tidak bagus, buta dan lain sebagainya. Kita bisa mengambil ibrah dari hal tersebut. Kadang-kadang kita melihat orang yang cacat fisiknya, mereka lebih kuat beribadah kepada Allah. Kita yang sempurna ini tidak pernah, bahkan jarang sekali untuk melakukan ibadah. Di mana posisi kita di hadapan Allah? Boleh kita mengandalkan kita berotot, boleh kita mengandalkan kita ber-EQ tinggi, boleh kita mengandalkan wajah yang tampan. Namun itu hanya sementara di mata manusia hari ini. Namun di sisi Allah bisa jadi kita lebih rendah daripada mereka. Makanya oleh karena itu, di saat Allah memberikan kesempatan yang begitu besar kepada kita, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan sehat, di saat itulah mari sama-sama kita senantiasa mengingat kepada Allah dan jangan mudah menghina dan meremehkan orang-orang yang jauh di bawah kita. Mengapa? Karena Allah Ta'ala tidak mungkin memberikan rezeki baik berbentuk materi, baik berbentuk fisik dan lain sebagainya. Tidak mungkin Allah berikan selalu untuk kita. Bisa jadi hari ini dikasih, besok diambil balik. Sah-sah saja, itu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita lihat mereka orang yang hina, mereka pengemis, mereka hina di mata masyarakat, mereka hina di mata manusia. Bisa jadi besok ataupun lusa mereka lebih tinggi derajatnya dibandingkan kita. Makanya mari sama-sama. Yang pertama untuk saya pribadi. Saya usahakan untuk apa yang saya ceritakan hari ini menjadi pelajaran untuk saya pribadi. Dan kalau memang itu bagus, apa salahnya untuk seluruh rekan-rekan, sahabat-sahabat semuanya, untuk bisa kita ambil ibrah dari pembicaraan saya pada hari yang berbahagia ini. Karena unzur maqala wala tanzur limangkala. Lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan lihat orang yang berbicara. Kalau itu bagus, sekalipun keluar dari pantat ayam, ambillah. Tapi kalau itu jelek, sekalipun keluar dari mulut insan yang sangat manis, tinggalkanlah. Karena itu bukan hal yang diperintahkan dan dibolehkan di dalam anjuran agama kita. Oleh karena itu, sampai di sini dulu kita pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.